Suatu desa sedang diporak-porandakan oleh 3 orc bersaudara. Mereka sangat puas karena berhasil merebut desa itu dan mengusir manusia. Lalu, pria bernama Ikusaba Asahi datang menghampiri ketiga orc bersaudara. Salah satu orc kemudian mencoba menyerang Asahi. Namun tiba-tiba saja orc itu mendapatkan serangan dari seorang wanita. Cerita pun flashback saat Asahi masih di dunianya. Asahi yang mencoba menyelamatkan seorang gadis harus tewas karena tertabrak roh Asahi dikirim ke dunia isekai. Melihat keadaan sekelilingnya, Asahi menyadari kalau ia sudah berada di dunia lain. Asahi kemudian pergi ke toko alat-alat perlengkapan dan menjual handphonenya. Setelah menjualnya, Asahi membeli armor dan senjatanya. Setelah perlengkapannya sudah siap, Asahi pun bergegas pergi ke Serikat Petualang untuk mendaftarkan dirinya. Asahi langsung menanyakan misi apa yang akan ia ambil. Ia disarankan agar mengambil misi tingkat E, yaitu menghabisi kelinci pembunuh. Namun, ketika Asahi pergi menjalankan misinya itu, ia malah bertemu dengan Viper. Karena tak bisa melawannya, Asahi berusaha melarikan diri. Akan tetapi, monster itu terus saja menyerangnya. Asahi yang bersembunyi kemudian memeriksa status dirinya. Skill yang ada pada dirinya hanyalah melempar batu di level 1. Karena tak ada jalan lain, Asahi akhirnya menggunakan skill melempar batunya. Hal itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh dan malah membuat ia semakin dalam bahaya. Asahi seketika mengingat kakak cantiknya yang bernama Maya. Hingga Asahi yang memanggil Maya tiba-tiba saja mengeluarkan sihir dan memunculkan Maya. Melihat datangnya Maya, monster itu langsung menyerangnya. Namun Maya bisa menghindarinya dan merasa kalau tubuhnya sangat ringan. Dengan sekali pukulan saja, Maya dapat mengalahkan monster itu. Kembali di masa sekarang, Maya telah menghabisi ketiga orc bersaudara. Para penduduk desa kemudian datang menghampiri mereka. Seorang bocil mengatakan bahwa ia telah melihat kalau Asahi berhasil mengalahkan para orc itu, sehingga Asahi kini dianggap sebagai pahlawan desa. Setelah kejadian itu, Asahi kini naik peringkat ke petualangan peringkat ogre. Ia diberitahu sebelumnya belum pernah ada yang kenaikan peringkatnya itu cepat seperti Asahi. Ia lalu diberikan sebuah lencana peringkat ogre. Lencana tersebut adalah alat pengenal yang diterbitkan oleh ibu kota kerajaan. Asahi tak boleh menjualnya ataupun memberikannya kepada orang lain. Ia juga tak boleh berbohong tentang kekuatannya. Berpura-pura kuat padahal hanyalah lemah, jika ketahuan maka orang seperti itu akan dihabisi. Asahi akhirnya menemui Maya dan memohon agar Maya merahasiakan kekuatannya, serta membiarkan dirinya saja yang tampil sebagai orang kuat. Lalu tiba-tiba mereka mendengar adanya suara keributan, yang mana itu ternyata adalah para petualang dari klan terkuat, yaitu klan Balmun. Dan parade itu adalah perpisahan sebelum mereka pergi melawan pasukan Raja Iblis. Pemimpin Balmun yaitu Siegfried, sang pemburu naga, berada di peringkat naga, 2 peringkat di atas peringkat Asahi. Setelah Siegfried dan anggotanya pergi, seorang pria bernama Delphine mulai mengamuk. Pun seseorang menyadari kalau Asahi juga sekarang adalah peringkat ogre, sehingga mereka ingin agar Asahi menghentikan Delphine. Asahi akhirnya meminta Maya membantunya, dan ia akan melakukan apapun yang dikatakan Maya. Setelah itu, Asahi kini mulai berani kepada Delphine. Ia pun terus memanasi Delphine karena peringkatnya telah dikalahkan oleh Siegfried. Siegfried, sang pemburu naga, kini tengah dalam keadaan terpojok melawan musuhnya. Teman-temannya yang lain telah tumbang dan hanya dirinya saja yang masih bisa berdiri. Siegfried lalu berusaha mengeluarkan kekuatan terakhirnya, namun musuhnya itu langsung mengalahkannya dengan sihirnya. Wanita itu merasa jika melawan Siegfried sangatlah membosankan, karena hanya dengan sekali serangan saja ia sudah bisa menghabisi mereka semua.
Ia pun sangat ingin mencari lawan yang kuat dan tidak takut kepadanya. Asahi kemudian memutuskan untuk melakukan misi sendirian agar dirinya bisa bertambah kuat. Ia lalu pergi ke kuil untuk mencari informasi tentang misi pencarian. Asahi pun meminta misi yang mudah dan dekat dengan kota. Ia beralasan ingin merasakan kembali masa-masa saat ia menjadi pemula, dan bila dekat dengan kota, ia bisa segera kembali bila ada kekacauan di kota. Di hutan Claudo, Asahi mendapatkan banyak jamur pelangi. Namun ia merasa heran mengapa tak ada petualangan lain di hutan itu. Padahal di situ terdapat banyak jamur pelangi. Lalu Asahi melihat tanda bahaya terhadap beruang dan membuat ia sangat terkejut. Akan tetapi Asahi tetap berpikir positif karena menurutnya beruang juga sangatlah jarang muncul. Asahi kemudian mendengar suara di belakangnya. Ketika berbalik melihatnya, ternyata itu adalah beruang. Asahi mencoba melawan beruang itu dengan skill melempar batunya. Namun lemparannya itu sama sekali tidak berpengaruh. Lalu tiba-tiba beruang itu mendapatkan serangan sehingga Asahi bisa selamat. Asahi mengira bahwa yang menyelamatkannya adalah kakaknya. Saat ia melihatnya, ternyata itu bukanlah kakaknya, melainkan wanita yang sebelumnya mengalahkan Siegfried. Wanita itu merasa senang karena telah dipanggil kakak oleh Asahi. Asahi kemudian berterima kasih karena telah diselamatkan. Beruang yang lainnya lalu muncul untuk menyerang mereka. Wanita itu kemudian melempar Asahi ke atas dan ia mulai melawan beruang itu sendirian. Asahi merasa kalau kekuatan wanita itu sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba tanah mulai bergetar dan seekor beruang raksasa muncul dari dalam tanah. Ia adalah penjaga hutan Claudo, beruang Kaiser. Beruang Kaiser marah karena 13 pengikutnya telah dikalahkan. Asahi mulai panik karena ia sebenarnya awalnya hanya ingin mengumpulkan jamur. Namun kali ini ia benar-benar telah terjebak dalam situasi yang rumit. Dengan sihir api merah tua, ia menghabisi beruang Kaiser tanpa tersisa. Ia pun menanyakan siapa sebenarnya wanita itu. Wanita itu lalu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang perwira tinggi di kerajaan iblis, salah satu dari 6 jenderal raja iblis, yaitu Kilmaria korupsi. Kilmaria kemudian menanyakan sesuatu kepada Asahi. Apakah Asahi mengetahui tentang petualang yang baru yang bernama Ikusaba Asahi? Ketika Asahi akan melarikan diri, tiba-tiba rencananya terjatuh, sehingga Kilmaria kini mengetahui identitas asli dari Asahi. Kilmaria kini bersiap menyerang Asahi dan meminta maaf karena sebelumnya telah meremehkan Asahi. Lalu tiba-tiba Kilmaria mendapatkan serangan, yang mana itu ternyata adalah Maya yang datang menyelamatkan Asahi. Kilmaria kemudian menanyakan mengapa Maya menyela pertarungannya dengan Asahi. Namun karena Maya telah ikut campur dalam pertarungannya, maka ia juga akan menghabisinya. Maya dan Kilmaria sama-sama terkejut karena hanya dengan satu pukulan saja lawannya tidak kalah. Ia kini sangat senang karena telah mendapatkan lawan yang tangguh. Ia sudah sangat lama tidak melakukan pertarungan yang berakhir dengan satu pukulan pertamanya. Kilmaria pun berhasil dijatuhkan oleh Maya. Kilmaria merasa mungkin saja ia kali ini akan dikalahkan karena semua serangannya berhasil ditahan. Ia kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan terakhirnya. Asahi lalu datang menghentikan Maya. Ia menghentikannya karena sebelumnya Asahi sudah diselamatkan 2 kali oleh Kilmaria. Walaupun Kilmaria adalah perwira tinggi Raja Iblis, namun Kilmaria bukanlah orang yang jahat. Maya akhirnya tidak jadi menghabisi Kilmaria. Mereka berdua kemudian meninggalkan Kilmaria sendirian. Sementara itu, Kilmaria merasa sangat senang karena ia kali ini telah bertemu dengan persaudaraan yang baginya sangat menarik. Setelah itu Asahi kini telah naik level menjadi level 10. Maya pun berpikir kenapa Asahi tidak menerima poinnya juga, padahal sudah puluhan monster yang mereka kalahkan bersama.
Menurut Asahi, jika ia tidak ikut berkontribusi dalam pertarungan itu, maka poin pertarungan tidak akan bertambah kepadanya. Maya lalu menawarkan bahwa ia akan menangkap monster dan Asahi akan memukulnya sampai tewas. Namun Asahi menolaknya karena ia tidak mau memukul monster yang sedang diam dan tak bisa bergerak. Asahi kemudian pergi ke kuil petualang untuk mencari misi baru. Menurutnya ia tidak akan bisa berkembang jika bersama terus dengan Maya. Untuk itu ia ingin membentuk tim baru bersama dengan orang lain. Sebab dengan membentuk tim, ia mungkin bisa bertualang dan mengalahkan bos monster bersama-sama, mempelajari banyak tempat, serta makan dan tidur bersama. Tania yang merupakan resepsionis dari guild petualang kemudian datang menghampiri Asahi. Ia tahu kalau Asahi sepertinya sedang ingin bergabung dengan tim petualang. Tania menjelaskan kelompok petualang yang paling solid sekarang adalah kelompok Siegfried. Mereka memiliki kelompok yang seimbang dan saling mendukung. Anggotanya itu ada Gordon yang merupakan seorang tank dan sangat sulit untuk ditembus. Mimosa seorang penyihir kuat yang selalu mengobati serta menambah kekuatan mereka. Sulan seorang elf yang memiliki skill sebagai pemanah jarak jauh yang handal. Serta Siegfried yang akan maju menyerang di depan. Namun menurut informasi yang ia dengar, kelompok Siegfried kini telah dikalahkan. Mereka dikalahkan ketika pergi mencoba melawan pasukan Raja Iblis. Lalu ketika Asahi keluar dari guild petualang, ia melihat seseorang yang sedang diperas oleh berandalan di dalam gang. Karena tak bisa membiarkannya, Asahi akhirnya memutuskan untuk membantu. Asahi yang sudah mendapatkan skill baru kini berniat untuk mencoba skillnya itu. Akan tetapi pria yang sebelumnya akan ditolong oleh Asahi langsung bangkit dan mengalahkan para berandalan tersebut. Setelah mengalahkannya, pria itu malah muntah karena masih mabuk. Saat mendekatinya, Asahi pun tersadar kalau pria itu adalah Siegfried. Asahi lalu menanyakan apa yang terjadi kepadanya, padahal Siegfried adalah petualang kelas dragon. Siegfried mengatakan bahwa ia sudah tidak pantas memakai gelar itu. Sebelumnya mereka pergi berencana untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis. Namun mereka malah gagal total, padahal hanya melawan satu iblis saja. Setelah pertarungan itu, ia jadi kehilangan semangat dan hanya ingin mabuk saja. Akan tetapi menurut Asahi, Siegfried harusnya tetap bersyukur karena masih memiliki tim. Apalagi dengan timnya itu, ia sudah melalui banyak kenangan bersama. Siegfried kemudian menjelaskan kepada Asahi tentang tim petualangannya. Mimosa itu orangnya suka mabuk-mabukan dan menghabiskan uang kelompok mereka. Sulan selalu memarahinya karena ia adalah elf yang berusia 150 tahun. Sedangkan Gordon adalah orang pemalu, bahkan ia sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Untuk itu Asahi tidak boleh berharap lebih kepada kelompoknya nanti. Apalagi sekarang kelompok Siegfried juga sudah bubar setelah dikalahkan pasukan Raja Iblis. Namun bagi Asahi, memiliki kelompok itu tetaplah bagus. Karena saat bertarung, mereka bisa saling membantu dan melindungi. Setelah pertemuannya dengan Siegfried, Asahi kembali ke guild petualang untuk mencoba mendaftarkan dirinya kepada kelompok lainnya. Akan tetapi Tania memberitahu Asahi bahwa ada misi darurat, yang mana telah muncul banyak monster di luar kota sehingga harus segera dibasmi. Tania pun langsung saja mengirimkan Asahi pergi ke tempat munculnya monster. Asahi yang melihat banyaknya monster kini malah ketakutan, hingga tiba-tiba para monster itu lenyap seketika, yang mana ternyata Kill Maria telah datang membantu Asahi. Tak lama kemudian Maya pun juga datang menghabisi para monster yang tersisa. Kill Maria lalu mengatakan tujuannya datang yaitu untuk melakukan duel ulang dengan Maya. Akan tetapi Maya menolaknya karena ia tidak punya alasan untuk bertarung dengannya. Kill Maria akhirnya sengaja menangkap Asahi agar Maya mau bertarung dengannya. Kill Maria juga mengatakan agar Asahi berpura-pura meminta tolong. Namun Maya yang kesal karena adiknya sudah ditangkap akhirnya menghajar Kill Maria.
Esoknya Asahi kembali ke kuil petualang dan berkonsultasi dengan Tania, sebab sekarang uangnya telah habis untuk menyewa biaya penginapannya. Tania lalu memberitahu Asahi bahwa ada misi dari bangsawan dan hadiahnya adalah sebuah rumah. Asahi yang mendengarnya langsung saja menyetujui misi itu tanpa mendengar terlebih dahulu misinya seperti apa. Tania lalu memberikan misi itu dan memberitahunya bahwa misinya adalah mengusir roh jahat. Malamnya Asahi kemudian pergi menemui Maya dan mengajaknya menyelesaikan misi itu. Maya sangat senang karena dengan menyelesaikan misi tersebut maka mereka akan mendapatkan rumah. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di rumah tersebut. Namun ketika Asahi mencoba membuka pintunya, ia malah langsung terdorong. Sebab pintu itu ternyata dijaga oleh roh jahat yang bisa menghisap kehidupan mereka. Maya lalu mencoba membuka pintu itu dan membiarkan roh jahat tersebut menghisap daya hidupnya. Akan tetapi karena Maya terlalu kuat, membuat roh itu tak bisa menghisap daya hidup Maya. Setelah masuk di dalam, Maya merasa heran karena tidak ada roh jahat yang mendatangi mereka. Ia juga berpikir tidak mungkin hanya roh jahat yang ada di depan pintu itu yang tinggal di rumah tersebut. Lalu tiba-tiba Asahi diserang oleh kursi yang melayang sendiri. Begitu pula dengan piring-piring yang ada di lemari melayang dan menyerang Asahi. Untungnya Maya selalu memberikan potion penyembuhan kepada Asahi. Maya yang kesal akhirnya menyuruh roh jahat itu untuk menunjukkan wujudnya. Karena ia tahu pasti roh jahat itu yang mengendalikan semua benda tersebut. Roh jahat itu pun muncul dan langsung menyerang mereka. Akan tetapi hanya dengan teriakannya saja Maya bisa menghentikan serangannya. Roh jahat itu merasa kalau Maya sepertinya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari semua jenderal Raja Iblis. Ia kemudian memutuskan masuk ke dalam tubuh Maya agar bisa mengendalikannya. Maya pun tak bisa menahannya sehingga ia berhasil dikendalikan. Asahi kini sangat panik sebab kekuatan Maya yang sangat kuat telah jatuh ke tangan musuh. Ia membayangkan kota mereka sepertinya akan hancur di tangan Maya. Asahi berusaha memikirkan bagaimana cara menghentikan amukan Maya. Lalu ketika Maya akan menghampiri Asahi, tiba-tiba saja Kilmaria muncul dan melihat keadaan mereka berdua. Asahi pun menjelaskan kepada Kilmaria apa yang telah terjadi, yang mana Kilmaria merasa sangat lucu karena Maya dengan mudahnya dikendalikan oleh roh jahat. Kilmaria kemudian berencana akan menggunakan sihirnya untuk menghajar Maya. Akan tetapi Asahi berusaha menghentikannya karena ia tidak mau rumah itu sampai hancur. Kilmaria akhirnya menantang Maya untuk duel panco dengannya. Ia mengatakan kepada Asahi maka ia akan dengan mudah mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh Maya. Mereka berdua kini memulai adu panconya hingga membuat barang-barang di rumah itu berantakan. Asahi yang melihat mereka kini tak bisa berkata-kata lagi karena mereka juga tidak mendengarkannya. Maria merasa kalau kekuatan Maya memanglah sangat kuat. Ia pun tidak menyangka kalau roh jahat itu bisa menggunakan kekuatan Maya. Hingga tiba-tiba Kilmaria menyadari sesuatu dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kilmaria merasa kalau kekuatan Maya memanglah sangat kuat. Begitu juga dengan Maya yang kini mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dalam adu panco tersebut, pemenangnya adalah Maya, yang mana Maya langsung saja datang menangkap Asahi. Asahi pun tidak rela kalau kakaknya itu harus dikendalikan oleh roh jahat. Ia kemudian berusaha menyadarkan Maya dengan mengatakan kalau ia sangat menyayanginya. Tiba-tiba roh jahat yang ada di tubuh Maya langsung keluar karena telah disucikan. Maya lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidaklah dikendalikan karena kekuatannya lebih besar dari roh jahat itu. Ia sebelumnya hanya berpura-pura saja untuk mengerjai Asahi. Dalam adu panco sebelumnya juga, Kilmaria menyadari kalau Maya hanya berpura-pura saja, sehingga Maya membuatnya pingsan. Setelah itu mereka kemudian kembali ke kuil petualang dan melaporkan misinya. Dengan begitu mereka akhirnya mendapatkan rumah tersebut.
Lalu Asahi kini mendapatkan misi lagi dari guild petualang. Tania menjelaskan bahwa di dalam hutan telah ditemukan dungeon baru. Misi kali ini Asahi harus memastikan dungeon tersebut apakah bisa dimasuki petualang hebat atau petualang rendah. Asahi kemudian memutuskan untuk pergi sendirian menyelidikinya, sebab ia tidak mau jika terus bergantung kepada Maya. Namun ketika Asahi telah menemukan dungeonnya, dari belakang Maya tiba-tiba saja muncul. Mereka berdua akhirnya bersama-sama memasuki dungeon itu. Hingga Asahi pun tak sengaja menemukan sebuah perangkap sehingga batu besar muncul dari arah depan. Akan tetapi dengan sekali tendangannya saja, Maya langsung menghancurkannya. Lalu setelah jauh masuk ke dalam dungeon, beberapa monster pun muncul. Maya berniat menghabisi para monster zombie yang muncul dengan menggunakan sihirnya. Akan tetapi Asahi langsung menghentikannya, sebab jika melakukannya maka dungeon itu akan hancur dan mereka akan tertimbun. Asahi lalu berniat akan menghabisi para monster itu. Namun tiba-tiba Maya maju menyerang para monster itu dan dengan mudahnya ia menghabisi mereka semua. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya hingga kini sampai di ruangan bos. Dari balik kursi tiba-tiba saja muncul beberapa anak beruang. Asahi pun kini memutuskan akan kembali ke guild petualang untuk melaporkan hasilnya. Menurut Asahi, kalau dungeon itu tidak bagus bila harus dibuka, sebab ia merasa dungeon itu tidak stabil dan kemungkinan akan rubuh. Akan tetapi Maya sebenarnya tahu kalau Asahi tidak merekomendasikan dungeon itu karena adanya anak beruang yang tinggal di tempat itu. Mereka kemudian keluar dari dungeon dan akan kembali ke kota. Mengetahui kalau Asahi sedang lapar, Maya lalu bergegas pergi untuk mencarikan Asahi makanan. Namun setelah Maya pergi, beberapa monster langsung datang mengepung Asahi. Untungnya dengan skill barunya, yaitu skill escape, Asahi berhasil melarikan diri dari para monster itu. Lalu saat telah sampai di kota, seorang wanita pun meminta tolong kepada Asahi dan menanyakan arah. Asahi langsung saja menyadari kalau wanita itu bukanlah wanita biasa sehingga membuat ia bersiaga. Yang mana ternyata wanita tersebut adalah Kilmaria yang melakukan penyamaran dengan sihirnya. Kilmaria melakukan penyamaran karena ingin melihat aktivitas manusia. Ia pun meminta agar Asahi mengajaknya untuk berkeliling. Asahi berpikir jika ia mengajak Kilmaria yang merupakan pasukan Raja Iblis berkeliling kota, maka itu sama saja dengan mengkhianati negaranya. Kilmaria pun memberitahu Asahi bahwa Asahi tidak perlu khawatir karena semenjak bertemu dengan mereka berdua, ia sudah tidak tertarik lagi dengan manusia. Ia sekarang hanya ingin melihat apa yang manusia sedang lakukan. Asahi akhirnya mengajak Kilmaria berkeliling kota. Setelah mengajak Kilmaria berkeliling, Asahi kemudian pergi ke guild petualang dan bertemu Tania. Ia menjelaskan bahwa dungeon baru itu sebaiknya tidak dibuka, sebab dungeonnya tidak stabil dan bisa saja hancur. Lalu karena sudah merasa lapar, Kilmaria pun mengajak Asahi untuk pergi makan. Namun di tempat makan itu, Kilmaria malah minum terlalu banyak sehingga ia membuat kekacauan. Untungnya Asahi masih bisa meredam kekacauan yang terjadi dan menyembunyikan identitas Kilmaria. Setelah itu Asahi mengajak Kilmaria untuk pulang ke rumah. Akan tetapi di tengah jalan, ia malah bertemu dengan Siegfried yang langsung berkenalan dengan Kilmaria. Seketika, Siegfried merasa takut dan pusing karena merasakan aura dari Maria. Lalu ketika telah sampai di depan rumah, Kilmaria mengatakan agar mereka berakting di depan Maya. Namun saat masuk di dalam, Maya ternyata tahu kalau itu adalah Kilmaria. Maya kemudian memberitahu Asahi bahwa ia sudah menyiapkan makanan untuknya. Kilmaria yang melihatnya merasa penasaran dengan masakan Maya dan ingin mencoba memakannya. Maya awalnya menolak jika Kilmaria ikut makan bersama mereka. Akan tetapi Asahi memohon kepadanya agar Kilmaria diizinkan juga makan, sehingga Maya pun mengizinkannya untuk makan bersama mereka. Besoknya Asahi kembali melakukan perburuan seorang diri.
Ia melawan monster serigala dan kini berhasil mengalahkannya. Namun dari belakang tiba-tiba saja serigala raksasa datang menyerangnya. Untungnya Maya yang sedang mengawasi Asahi bisa menyelamatkannya. Lalu ketika Asahi kembali ke kota, ia bertemu dengan sekelompok yang membuatnya kesal. Ia pun tak sengaja berbenturan dengan salah satu kelompoknya yang bernama Sophie. Melihat tangan Asahi yang terluka, Sophie langsung saja mengobatinya. Yang mana Sophie ternyata adalah seorang healer. Setelah menyembuhkan Asahi, ia kemudian kembali dengan kelompoknya yang sedang terburu-buru karena ingin memasuki dungeon untuk mencari harta karun. Saat siang harinya, Asahi dan Maya pergi ke kuil petualang untuk mencari misi baru. Tania kemudian memberitahu Asahi bahwa sekarang ada misi darurat. Ada sekelompok petualang yang belum kembali dari dungeon. Para petualang mendengar kalau ada harta karun terkubur di dalam dungeon. Tapi karena monsternya sangat kuat, mereka akhirnya memutuskan untuk kabur. Namun masalahnya, masih ada satu kelompok yang belum kembali, yaitu kelompok Brigand. Asahi pun menyadari kalau kelompok Brigand itu adalah kelompok Sophie. Sementara itu Sophie yang berada di dalam dungeon kini tinggal sendirian, sebab teman kelompok yang lainnya telah dimakan oleh monster. Monster yang menyerang teman-temannya kini tengah mengejarnya dan akan memakannya. Untungnya Asahi dan Maya datang menyelamatkannya. Setelah sadar, Sophie sudah berada di luar dungeon. Ia sangat senang karena sudah diselamatkan oleh Asahi yang kini ia anggap sebagai pahlawan. Di sisi lain, Asahi dan Maya sedang makan bersama. Maya menanyakan mengapa ia tidak membawa Sophie dan kelompoknya di kota padahal mereka bisa mendapatkan hadiah. Asahi mengatakan bahwa ia tidak mau terlihat jelek di depan gadis imut yang baru saja ia temui. Tak lama kemudian, Sophie datang menemui Asahi dan berterima kasih kepadanya. Ia juga meminta ingin bergabung dengan kelompok Asahi. Sebab dari kecil impiannya adalah bergabung dengan kelompok pahlawan dan membantunya menyelamatkan dunia. Karena Sophie adalah gadis yang imut serta seorang healer, Asahi pun langsung saja menerimanya. Begitu juga dengan Maya yang langsung saja akrab dengan Sophie. Lalu teman kelompok Sophie sebelumnya kini datang mencarinya. Mereka mengatakan kalau Sophie lah penyebab mereka kalah melawan monster di dungeon. Akan tetapi Sophie menjelaskan kalau mereka adalah kelompok yang lemah. Mereka bertiga tidak bisa diandalkan dalam melawan monster. Sekarang ia mengundurkan diri dari kelompoknya dan telah bergabung dengan kelompok Asahi. Orang-orang itu pun marah karena sudah dihina oleh Sophie. Mereka akhirnya berniat untuk menghajar Asahi dan Sophie. Setelah menghajar orang-orang itu, Asahi dan Maya langsung pergi. Asahi berpikir kalau Sophie adalah gadis yang sopan, tapi ternyata gadis pembuat onar. Ia tidak mau lagi terlibat dengan Sophie karena bisa saja ia dapat masalah lagi. Esoknya, Asahi kembali lagi ke kuil petualang untuk mencari misi baru. Tania pun menawarkan misi untuk mengumpulkan madu dari Killer Bee. Namun untuk menjalankan misi itu, Asahi harus punya seorang healer karena Killer Bee memiliki racun. Tiba-tiba Sophie muncul dan meminta untuk ikut bersama Asahi. Dengan terpaksa Asahi akhirnya mengajak Sophie untuk menyelesaikan misinya. Saat berada di dalam hutan, Asahi berusaha mengalahkan para Killer Bee dan mengambil madunya. Akan tetapi karena Killer Bee yang muncul hanya sedikit, Sophia berinisiatif mencari ratu dari Killer Bee dan membawanya kepada Asahi. Hal itu malah membuat Asahi juga ketakutan dan lari bersama Sophie. Hingga akhirnya Sophie terjatuh dan Asahi memutuskan untuk melawan Ratu Killer Bee. Setelah mengalahkannya, Sophie kembali duluan ke kuil petualang untuk melaporkan misi mereka. Sementara itu Asahi yang masih berada di dalam hutan terkejut karena ada Maya dan Kilmaria. Maya pun menjelaskan kalau mereka sebelumnya sedang bertarung dan Maya melempar bongkahan tanah yang besar sehingga mereka sampailah di tempat itu. Asahi pun menyadari kalau sebelumnya itu yang menyelamatkannya ternyata adalah Maya. Lalu para pasukan Raja Iblis kini menyerang desa terpencil yang ada di bagian utara. Para monster itu terus saja menghancurkan desa.
hingga akhirnya Maya datang menghabisi para monster itu. Para bawahan monster yang lainnya kini memilih untuk kabur karena melihat bos mereka yang sudah dikalahkan hanya dengan sekali serang saja. Namun beberapa monster tidak sempat untuk melarikan diri karena melihat monster itu sepertinya tidak kuat, membuat Asahi memutuskan untuk melawannya. Saat akan menyerangnya, monster itu mengeluarkan tarian yang membuat Asahi terhipnotis. Asahi pun langsung saja memeluk Maya dan menyatakan cintanya. Untungnya Asahi kembali sadar dan tidak bertingkah aneh lagi. Maya menyadari kalau tarian para monster itu memiliki efek hipnotis. Ia pun menyuruh mereka kembali untuk menari sehingga Asahi kembali lagi seperti sebelumnya. Lalu tiba-tiba salah satu monster datang untuk menghabisi mereka, yang mana itu membuat Maya marah karena kebersamaannya dengan Asahi telah diganggu. Asahi yang tidak mau kalau Maya terluka malah maju melindunginya. Monster itu kemudian menertawai Asahi karena gemetaran. Hal itu membuat Maya marah karena monster itu sudah mengejek Asahi. Ia pun langsung saja melempar monster itu dan menghabisinya. Asahi sangat bersedih karena ia tidak bisa melindungi Maya. Namun Maya tetap menyemangati Asahi dan juga menghiburnya. Hingga tiba-tiba sebuah meteor jatuh dan menghantam Asahi sehingga membuatnya pingsan. Maya kemudian menyuruh monster yang sebelumnya untuk bersiap melakukan tariannya. Akan tetapi setelah melihatnya, ternyata monster itu sudah binasa akibat serangan yang sebelumnya Maya lancarkan pada monster kuat. Karena tidak ingin menyerah, Maya pun memutuskan untuk melakukan tarian itu. Lalu ketika Asahi bangun, ia telah sadar dari pengaruh hipnotis dan melihat Maya yang sedang menari. Namun tarian Maya itu ternyata tidak memberikan efek apapun. Mereka berdua akhirnya kembali ke kota untuk melaporkan misinya. Dan Asahi kini mendapatkan batu meteor yang sebelumnya mengenai kepalanya. Esoknya ketika Asahi pergi ke kuil petualang, ternyata yang menjaga itu bukan Tania, yang mana saat ini Tania sedang pergi berkencan. Asahi akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil misi dan keluar sebentar. Asahi tak sengaja bertemu dengan seorang wanita, yang mana ternyata wanita tersebut adalah Tania. Asahi tidak mengenalnya dikarenakan Tania sedang berpakaian biasa. Tania lalu menjelaskan bahwa saat ini ia sedang kencan bersama dengan adiknya yaitu Roy. Tania sengaja mengajak adiknya keluar dikarenakan adiknya itu sangat pemalu. Adiknya itu mau keluar dikarenakan ia selalu menceritakan tentang kisah-kisah para petualang. Asahi lalu memperkenalkan dirinya kepada Roy. Mendengar nama Asahi, Roy langsung senang sebab Tania ternyata selalu menceritakan tentang Asahi, yang mana Asahi kini adalah petualang yang sedang naik daun. Asahi kemudian menanyakan mengapa Tania berada di dekat kantornya padahal ia sedang libur. Tania mengatakan bahwa ia ingin ke kuil petualang untuk mencari petualang yang bisa mengawalnya, sebab ia akan pergi ke kota sebelah bersama dengan adiknya. Seketika Roy langsung memberitahu Tania untuk menjadikan Asahi saja sebagai pengawal mereka. Asahi pun terkejut sebab jika ia menerimanya maka kekuatannya akan ketahuan. Karena ia jika bertemu dengan monster level tinggi, ia pasti tidak akan bisa melawannya. Namun karena tak bisa menolaknya, Asahi akhirnya menerima misi dari Tania. Lalu saat dalam perjalanan menuju kota sebelah, tiba-tiba saja mereka diserang oleh Wyvern. Asahi pun terkejut karena ada Wyvern di jalan utama kota. Melihat Roy dan Tania yang kini dalam keadaan ketakutan, membuat ia tak bisa melarikan diri dan bersiap maju menyerang. Serangannya itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun. Ia akhirnya melemparkan sebuah batu di dalam mulut Wyvern itu, sehingga Wyvern tak bisa mengeluarkan semburan api dan akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Asahi pun berhasil mengalahkan Wyvern itu dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, setelah menjalankan misi berat bersama dengan Maya dan Kilmaria, Asahi kini telah naik level menjadi level 20.
Berkat dari naik levelnya itu, Asahi kini mendapatkan kekuatan baru, yaitu sihir cahaya level 1. Ia pun sangat senang karena dalam game yang biasa ia mainkan, sihir cahaya adalah sihir yang biasa dimiliki. Lalu tiba-tiba muncul seekor kerbau yang sedang mengamuk. Asahi pun kini mencoba kekuatan barunya kepada kerbau itu. Akan tetapi sihirnya itu ternyata hanya mengeluarkan cahaya saja. Ia diminta untuk mengalahkan salah satu klan kriminal yang menyalahgunakan sistem petualang. Asahi akan mengalahkan klan kriminal Danto Krisis, sementara petualang yang lainnya akan menghabisi klan kriminal Overdosis. Asahi akhirnya menerima misi itu serta pergi bersama dengan Kilmaria dan Maya. Namun ketika sampai di depan markas klan kriminal, mereka malah dihentikan oleh dua penjaga markas itu yang mengejek Asahi. Hal itu membuat Kilmaria dan Maya marah sehingga mereka langsung menghajar semua anggotanya. Kini tersisa dari ketua klan itu saja yang belum dihabisi. Tak lama kemudian Sophie datang dan membawa banyak orang-orang untuk melihat kekuatan Asahi. Hal itu pun membuat Asahi terpaksa harus melawan musuhnya sendirian. Namun dengan bantuan dari Maya, Asahi pun berhasil mengalahkan ketua dari klan kriminal. Sementara itu di tempat lain, klan kriminal Overdosis kini sedang berhadapan dengan Hamura. Dengan serangan petirnya, ia pun berhasil mengalahkan banyak anggota Overdosis, hingga bos dari klan Overdosis muncul dan menyerang Hamura. Akan tetapi seorang wanita yang bernama Gloria menahan serangannya. Ia juga membalas serangannya itu sehingga bos dari klan Overdosis berhasil dikalahkan. Gloria kemudian menanyakan kepada Hamura siapa yang mengambil misi satunya lagi. Hamura memberitahunya bahwa ada seorang pemuda bernama Asahi yang levelnya naik dengan cepat. Gloria yang merasa curiga kini berniat untuk menantang Asahi beradu pedang. Esoknya Asahi kembali ke desa yang sebelumnya ia telah selamatkan dari orc bersaudara. Ia datang sendirian sebab Maya tak mau datang karena ia merasa kalau Asahi adalah pahlawan di desa itu. Lalu hal yang tak diduga pun terjadi. Pemimpin dari desa itu tiba-tiba saja memohon pertolongan. Ia ingin agar Asahi membantu desanya lagi untuk melawan para monster yang datang. Ia sebenarnya sengaja mengundang Asahi karena ingin Asahi mengalahkan mereka. Desanya itu sangat miskin sehingga mereka tidak mampu membuat permintaan di guil petualang. Lalu tiba-tiba seseorang datang melaporkan kalau para monster kini telah datang menyerang. Hal itu pun membuat Asahi panik karena ia sedang tidak bersama dengan Maya. Dengan terpaksa Asahi harus melawan para monster itu. Namun karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh, Asahi kini tak bisa melawan. Lalu tiba-tiba Hamura datang dan membantu Asahi. Begitu juga dengan Gloria yang kini telah muncul untuk melawan para monster. Ia langsung saja melawan monster itu dan beradu pedang. Gloria merasa kalau monster itu sangat lemah dan memutuskan untuk menghabisinya dengan sekali tebasan saja. Gloria kemudian menantang Asahi untuk beradu pedang dengannya. Karena setelah melihat gerakan Asahi, ia tahu kalau Asahi pastilah bukan orang yang kuat. Karena tidak bisa berkutik lagi, Asahi pun memutuskan untuk melawannya. Untungnya dari kejauhan Maya membantu Asahi, sehingga Gloria kini menantang Asahi di arena pertarungan agar bisa dilihat semua orang. Beberapa hari kemudian, Asahi dan Gloria kini melakukan duel. Namun kali ini Maya tidak bisa membantu Asahi dikarenakan ia diawasi oleh Hamura. Asahi yang berada di arena pertarungan kini berusaha menghindari semua serangan Gloria sambil mencari di mana kelemahan Gloria agar bisa mengalahkannya. Sementara itu Gloria yang sudah tidak tahan dengan Asahi yang tidak mau menyerang kini memutuskan menggunakan teknik terkuatnya. Akan tetapi Asahi malah melihat itu sebagai kelemahan Gloria dan berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Gloria menanyakan mengapa Asahi tidak mengayunkan pedangnya. Asahi mengatakan kalau ia tidak bisa mengayunkan pedangnya pada seorang wanita. Perkataannya itu membuat Gloria malu dan mengakui kekalahannya. Setelah itu Asahi menjalankan misi untuk mencari bunga emas di dalam hutan. Asahi senang
karena kali ini kemungkinan misinya akan berjalan mulus. Akan tetapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara Sophie, yang mana ternyata Sophie juga ingin ikut bersama dengan Asahi menyelesaikan misinya. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam hutan bersama-sama. Namun di dalam hutan mereka menemukan jalan yang bercabang. Karena ingin misinya harus segera diselesaikan, mereka pun membagi kelompoknya. Asahi akan pergi sendirian, sementara Sophie dan Maya akan bersama-sama. Awalnya Maya menolaknya karena ia khawatir jika Asahi harus berjalan sendirian. Akan tetapi ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan akhirnya membiarkan Asahi pergi sendirian. Lalu ketika Asahi sedang berjalan sendirian, ia pun diserang oleh beberapa goblin, hingga sebuah sihir pun menghabisi para goblin itu. Asahi pun terkejut melihat ternyata Kimaria yang datang membantunya. Seketika ia langsung tersadar bahwa sebelumnya Maya mengizinkannya untuk jalan sendirian dikarenakan ia pasti tahu kalau Kilmaria ada di dekat mereka. Kilmaria juga merasa heran dengan Maya, padahal ia sudah menyembunyikan auranya dengan menjaga jarak. Namun tetap saja Maya masih bisa menyadari keberadaannya. Lalu tiba-tiba Asahi mendengar adanya suara teriakan. Ia pun bergegas menuju sumber suara itu dan menemukan sebuah desa yang telah diserang oleh monster. Asahi kini memutuskan untuk melawan monster itu sendirian. Akan tetapi monster tersebut terlalu kuat baginya sehingga ia tak bisa melawannya. Untungnya Kilmaria datang membantunya dan menghentikan serangan monster itu. Monster tersebut menyadari kalau yang datang itu adalah Kilmaria, salah satu dari 6 jenderal Raja Iblis. Ia pun mengajak Kilmaria untuk bersama-sama menghancurkan desa itu dan menyerang ibu kota. Namun Asahi mengatakan bahwa Kilmaria bukan orang yang seperti itu, sebab menurutnya Kilmaria adalah orang yang baik dan juga jujur. Mendengar perkataan Asahi, Kilmaria pun langsung menghabisi monster tersebut. Setelah mengalahkan monsternya, para warga desa kini kembali sadar. Sementara Asahi dan Kilmaria bertemu kembali dengan Maya serta Sophie yang juga telah berhasil mendapatkan bunga emasnya. Esoknya ketika Asahi sedang berjalan di tengah kota, tiba-tiba ia didatangi oleh Gloria. Yang mana Gloria ingin agar Asahi ikut bersamanya menjalankan misi, sebab ia ingin memastikan kembali kekuatan dari Asahi. Asahi akhirnya ikut bersama mereka untuk menyelesaikan misinya. Gloria mengatakan di dalam hutan itu telah banyak laporan masuk kalau beberapa petualang telah menghilang, sehingga mereka diminta untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam hutan tersebut. Namun sebenarnya tujuan Gloria mengajak Asahi bertemu adalah untuk mengajaknya kencan. Hamura pun memberitahu Gloria bahwa hutan bukanlah tempat yang ideal untuk kencan, apalagi sekarang mereka berada di hutan tersesat. Hamura menyarankan agar bisa terlihat sedang kencan, sebaiknya Gloria memegang tangan Asahi. Akan tetapi ketika memegang tangannya, Asahi malah diremas dengan kuat. Gloria pun meminta saran lain kepada Hamura. Namun semua saran yang diberikan oleh Hamura ternyata tidak berhasil dijalankan oleh Gloria. Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Hingga saat telah jauh masuk ke dalam hutan, hutannya itu kini mulai berkabut sehingga membuat penglihatan menjadi sulit. Karena hutannya juga sudah sangat gelap, Asahi pun menggunakan sihirnya untuk membuat cahaya. Dan seketika mereka langsung menemukan para petualang yang dikabarkan telah menghilang. Tiba-tiba monster pohon yang menangkap para petualang itu muncul di depan mereka. Hamura mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan para petualang, sementara Asahi dan Gloria akan bekerja sama melawan monster itu. Gloria yang diajak bekerja sama dengan Asahi malah memikirkan hal lainnya. Hal itu membuat ia tambah bersemangat dan menghabisi monsternya. Esoknya Hamura datang menemui Asahi dan meminta pertolongannya, yang mana ternyata Hamura ingin Asahi membantunya memindahkan barang-barang dari Gloria, sebab Gloria akan keluar dari rumahnya dan hidup sendirian. Gloria pun dihentikan oleh salah satu pelayannya, yaitu Sebastian, yang menggunakan benang kawat.
Namun dengan kekuatannya, Gloria berhasil mengalahkan Sebastian dan keluar dari rumah. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat baru Gloria, yang mana itu ternyata merupakan sebuah villa milik keluarganya. Asahi pun kini membantunya menurunkan barang-barangnya. Akan tetapi dari kejauhan, ternyata Sebastian telah menyewa seorang petualang. Ia adalah Hiben, seorang petualang berperingkat dragon. Sebastian ingin agar Hiben membawa Gloria kembali serta memberi sedikit rasa sakit kepada Asahi. Tiba-tiba, mereka merasakan adanya suatu aura yang sangat kuat, yang mana ternyata itu adalah Maya yang berada di belakang mereka. Sebastian dan Hiben pun kini mengurungkan niatnya untuk mengganggu Asahi. Sementara itu di dalam rumah, Gloria kini sedang meminta saran kepada Hamura sebab ia tidak ingin Asahi pergi. Hamura menyarankan agar Gloria mengajak Asahi tinggal bersamanya saja, atau Gloria juga bisa membentuk sebuah klan bersama dengan Asahi dan menjadikan rumahnya itu sebagai markas mereka, sehingga Asahi memiliki alasan untuk datang terus ke rumah mereka. Asahi kemudian membicarakan hal itu kepada Tania, yang mana menurut Tania, jika Asahi membentuk sebuah klan, itu sangatlah bagus, sebab sekarang guild petualang kekurangan klan kuat, dan sebuah klan juga biasanya akan diberi misi khusus. Mendengar Asahi akan membentuk sebuah klan, Sophie langsung saja meminta untuk bergabung juga. Ia pun memperlihatkan statusnya kepada mereka yang kini telah mencapai level 27. Tania lalu meminta agar Asahi menunjukkan statusnya juga. Namun Asahi menolaknya dan memberitahu mereka bahwa kekuatan itu bukanlah untuk dipamerkan, yang mana sebenarnya itu hanyalah alasan Asahi saja agar kekuatannya tidak sampai terbongkar. Gloria kemudian muncul dan melihat Asahi yang sedang bergandengan dengan Sophie. Hal itu membuatnya cemburu dan langsung meninggalkan mereka. Malamnya Asahi lalu membicarakan tentang klannya kepada Maya. Menurutnya, sebaiknya Asahi menyetujui pembuatan klan itu, karena dengan adanya klan, maka rekan Asahi juga akan bertambah. Apalagi di dunia sebelumnya itu, Asahi sangat kekurangan teman karena komunikasinya yang kurang bagus. Maya juga mengatakan bahwa di dunia mereka sekarang Asahi adalah protagonisnya, sebab Asahi sudah melindungi Kilmaria, menolong Sophie, dan beradu pedang dengan Gloria. Asahi yang mendapatkan dukungan dari Maya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah klan. Akan tetapi setelah menjalankan misi pertama mereka, Asahi malah menjadi batu karena ia terkena sihir tatapan dari monster basilik. Mereka pun kebingungan karena tak ada yang bisa membuat Asahi menjadi normal kembali. Hamura lalu berniat akan pergi ke toko penjualan item untuk melihat apakah ada item pemulihan pembatuan yang dijual. Gloria memutuskan akan pergi mengalahkan monster untuk mencari item yang bisa menghilangkan pembatuan. Sementara Sophie akan kembali ke gerejanya untuk menanyakan apakah ada solusi untuk Asahi. Namun beberapa saat kemudian mereka pun kembali dan tidak membawa kabar baik. Hamura mengatakan kalau di kota itu stok item pemulihan sudah habis. Gloria yang mengalahkan para monster juga tidak mendapatkan item yang bagus. Sedangkan Sophie, menurut gerejanya mereka sudah tidak memiliki ruangan untuk menampung patung pahlawan. Hingga malam harinya, Kilmaria pun datang menemui Maya. Ia melihat Asahi telah menjadi batu dan mengetahui kalau Asahi sepertinya telah terkena sihir tatapan dari monster basilik. Kilmaria akhirnya mengeluarkan sihirnya dan membuat Asahi menjadi normal kembali. Asahi pun tidak menyangka kalau Kilmaria ternyata bisa menggunakan sihir pemulihan. Menurut Kilmaria, ia sebenarnya mempelajari sihir itu hanya untuk berjaga-jaga saja, dan ia tidak menduga kalau sihir pemulihannya itu ternyata ia gunakan kepada Asahi. Di hari berikutnya, Asahi kini mendatangi guild petualang untuk menanyakan misi. Tania memberitahunya bahwa ada misi yang bisa dikerjakan oleh Asahi, yang mana misi itu adalah membasmi hiu yang sering mengganggu di pantai, sebab sekarang sudah ada beberapa korban dari hiu itu. Asahi pun senang menerima misi itu
karena ia ingin melihat hiu yang ada di dunia isekai. Sementara Maya ingin agar mereka berdua saja yang mengerjakan misi tersebut. Namun setelah sampai di pantai itu, ternyata semua anggota klan Asahi juga ikut bersama mereka. Maya pun menanyakan mengapa mereka berada di tempat itu juga. Hamura menjelaskan bahwa ia sudah tahu kalau Asahi akan mengambil misi tersebut, sehingga ia dan Gloria pergi duluan ke pantai itu. Sedangkan Sophie memberitahu Tania bahwa Asahi telah menghilang. Tania pun memutuskan mengambil cuti dan mengecek Asahi di pantai itu. Hamura lalu memberitahu mereka bahwa ia mempunyai berita buruk dan berita baik. Berita buruknya, ia dan Gloria telah mengalahkan semua hiunya. Dan berita baiknya, mereka bisa bermain di pantai itu sampai sepuasnya. Asahi pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sebentar dikarenakan misi mereka juga sudah selesai. Lalu ketika sedang mandi di pantai itu, Tania dan Sophie diserang oleh beberapa hiu. Para hiu itu marah karena saudara-saudaranya sudah dihabisi oleh mereka, sehingga kedatangan hiu itu adalah untuk membalaskan dendam teman-temannya. Para hiu itu mengatakan kalau mereka adalah penguasa lautan 10 raja hiu. Maya dan yang lainnya kemudian maju menyerang satu persatu hiu itu. Kilmaria juga berusaha melawannya dengan sihirnya, sementara Gloria dan Hamura kembali bekerja sama mengalahkan para hiunya. Hingga dari belakang, satu hiu masih tersisa dan akan menyerang Maya. Asahi yang berada di dekat Maya kini berusaha melindunginya, sehingga ia terlempar ke pusaran jurus Gloria dan masuk ke dalam air. Maya kemudian bergegas menolong Asahi. Saat sadar, mereka kini telah berada di pulau yang tidak berpenghuni. Maya kemudian menebang pohon dan membuatkan rumah untuk mereka. Ia juga membuatkan makanan untuk Asahi. Hingga ketika sedang bersantai di pinggir pantai, tiba-tiba seekor hiu raksasa datang menyerang mereka. Monster hiu itu merupakan bos dari para hiu penguasa di lautan. Ia juga datang untuk membalaskan dendam para pengikutnya. Namun dari atas, tiba-tiba Kilmaria datang menyerang monster itu. Dan dari belakang, Hamura serta Gloria juga muncul membantunya. Sophie dan Tania juga kini telah tiba dan membuat pelindung untuk mereka. Maya pun marah karena mereka muncul mengganggu waktunya bersama Asahi. Padahal sebelumnya mereka sudah bersepakat tidak mengganggunya di pulau terpencil bersama Asahi. Karena sewaktu pengundian, ia yang memenangkan rebutan waktu bersama Asahi. Sementara itu monster tersebut kini merasa sangat marah karena dipermainkan oleh mereka. Ia pun berniat akan menghancurkan mereka semua. Ia kemudian memanggil semua raja penguasa lautan untuk membantunya. Namun semua raja penguasa lautan itu ternyata melakukan penyatuan. Mereka semua berubah dan bersatu menjadi robot bersama bos hiu penguasa lautan. Bos penguasa lautan mengatakan bahwa ini adalah wujud aslinya yang sebenarnya. Dengan wujudnya yang sekarang, mereka tidak akan mungkin menang melawannya. Akan tetapi Maya yang sudah dalam keadaan marah kini tidak ingin lagi menahan kekuatannya. Sebab waktu bersamanya dengan Asahi yang seharusnya tenang malah menjadi berantakan. Ia pun berniat akan menghabisi monster bos hiu penguasa lautan tanpa tersisa. Dengan sihir bola apinya, ia langsung saja melenyapkannya. Mereka pun sangat kagum dengan Maya yang memiliki kekuatan hebat. Sementara itu Maya masih marah kepada mereka sebab waktunya bersama Asahi sudah diganggu. Padahal mereka semua sudah sepakat kalau ia yang akan menemani Asahi di pulau terpencil, karena ialah yang memenangkan undian untuk bersama Asahi. Beberapa hari kemudian, Asahi, Maya dan Kilmaria kini berencana mengambil misi baru lagi. Namun saat keluar di depan rumah, ternyata sudah dipenuhi dengan air. Lalu ketika Asahi menginjakkan kakinya di air itu, tiba-tiba saja kakinya ditangkap dan diterbangkan ke atas. Kepala Asahi juga ditutupi dengan air sehingga membuat Asahi kesulitan bernapas. Untungnya dengan skill escape-nya, Asahi berhasil meloloskan diri. Asahi pun menyadari kalau itu bukanlah air biasa melainkan sebuah slime. Dan slime itu ternyata sudah memanjiri seluruh kota. Orang-orang pun mulai mengungsi dan mencari tempat yang tinggi.
Ketika Asahi pergi ke kota, ia bertemu dengan Tania yang memberitahunya bahwa ia sebelumnya telah membaca buku tua tentang banjir slime yang pernah terjadi. Slime itu membesar karena menyerap banyak air. Akan tetapi slime itu bisa bergerak karena diperintahkan oleh seseorang. Mereka semua akhirnya membagi tugas. Tania akan pergi menemui para warga yang mengungsi. Asahi akan mencari para warga yang masih tertinggal. Sementara Killmaria dan Maya diperintahkan untuk menunggu. Namun mereka berdua ternyata berencana untuk menghabisi dalang di balik bencana itu. Di sisi lain, Tania yang telah bertemu dengan para warga malah mendapatkan serangan dari monster yang muncul melalui sihir dimensi. Untungnya ada Gordon yang datang menahan serangan monster itu, serta Mimosa yang menyerangnya dengan sihir apinya, dan Sulan yang menghancurkan sihir dimensi itu dengan panahnya. Lalu di tempat lain juga, ternyata sihir dimensi telah muncul dan keluarlah berbagai monster yang menyerang kota. Sementara itu Asahi yang sedang mencari warga sipil, kini malah bertemu dengan Roy dan temannya yang terluka. Asahi kemudian membawa Roy dan temannya untuk pergi ke tempat aman. Akan tetapi mereka malah dikepung oleh slime sehingga Asahi tidak bisa melarikan diri. Untungnya seorang petualang dan juga Siegfried datang membantu mereka. Siegfried mengatakan agar Asahi segera pergi membawa anak itu ke tempat pengobatan. Dan setelah itu Asahi harus mencari inti dari slime tersebut, karena jika intinya tidak dihancurkan, maka slime-nya akan terus bertumbuh. Setelah menitipkan Roy dan temannya di tempat Sophie, Asahi pun kini pergi mencari inti dari slime tersebut. Sementara itu Killmaria dan Maya akhirnya menemukan dalang dari kekacauan itu. Ia adalah Setosan yang juga merupakan pasukan Raja Iblis. Setosan yang melihat ada Killmaria kemudian mengajaknya untuk bergabung dengannya, karena jika mereka menggabungkan kekuatannya, maka mereka bisa menguasai kota itu dengan mudah. Akan tetapi Maya menolak jika Killmaria harus bergabung. Hal itu membuat Setosan marah karena Maya malah yang menjawab pertanyaannya. Ia kemudian menyerang Maya dengan sihir apinya. Di sisi lain, Asahi yang sedang berlari mencari keberadaan inti slime kini bertemu dengan Gloria dan Hamura yang juga datang untuk membantunya. Asahi lalu meminta kepada Hamura untuk berjalan ke atas atap serta mencari keberadaan inti dari slime tersebut. Di sisi lain, sihir yang dilancarkan oleh Setosan ternyata sama sekali tidak mempan kepada Maya. Killmaria akhirnya menunjukkan sihir apinya dan menyerang Setosan. Melihat Setosan yang masih bisa bertahan dari serangan Killmaria, Maya kemudian menghabisi Setosan dengan sihir barunya. Sementara itu Asahi dan Gloria kini menemukan Hamura yang sedang berusaha menghancurkan inti dari slime-nya. Namun karena sulitnya menghancurkan slime-nya, mereka bertiga pun kini bekerja sama. Slime itu lalu melompat ke atas dengan sangat tinggi. Asahi lalu menyuruh Gloria untuk melemparkannya ke atas. Dengan skill lemparan batunya yang telah naik menjadi level 2, Asahi pun berhasil menghancurkan inti slime itu dan membuat kota mereka kini menjadi aman kembali. Para warga kota sangat senang karena Asahi telah menyelamatkan mereka.